Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai khutbah Jumat ini dengan memuji dan mensyukuri apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yakni dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di masjid ini dengan melaksanakan salah satu ibadah yang amat sangat mulia, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para tabi'in sampai kepada guru kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungi sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yakni Religiosity Index atau indeks religiositas. Religiositas atau keberagaman adalah suatu ukuran sejauh mana seorang dapat mempraktikkan dan mengintegrasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu terhalang, maka lakukanlah kurban yang mudah didapat, dan janganlah mencukur kepalanya sebelum kurban sampai di tempatnya. Barang siapa di antara kamu sakit atau ada kerugian pada kepalanya sehingga tidak memungkinkan mencukur kepalanya, maka tebuslah dengan berpuasa atau memberi sedekah atau melakukan sesuatu yang lain. Kemudian apabila kamu aman dari bahaya, maka siapa yang berhaji tamattu, umrah dan haji dalam satu tahallul, hendaklah memberi kurban yang mudah didapat. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam haji dan 7 hari ketika kembali. Menjadi 10 hari yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang tidak berada di Masjidil Haram, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini memberikan kita panduan tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah yang mencerminkan sejauh mana seorang mampu untuk memenuhi kewajiban agama
meskipun dalam kondisi yang amat sangat sulit. Inilah salah satu aspek dari religiosity index. Religiositas bukanlah sekedar ritual ibadah agama semata, melainkan juga bagaimana ajaran agama dapat tercermin dalam sikap, perilaku, dan hubungan sehari-hari. Dalam konteks ini, kita perlu mengukur sejauh mana keberagaman kita tercermin dalam tindakan positif, kejujuran, tolong-menolong, dan kasih sayang kepada sesama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'din jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari wal Muslim. Manusia di dunia ini saling membutuhkan dan saling bergaul satu dengan yang lainnya. Ia akan terrealisasikan bila saling hormat menghormati dan menjaga adab dalam bergaul, menjaga perkataan, menghormati tetangga, dan menjamu tamu dengan baik. Dalam menjaga perkataan, umat Rasulullah SAW sangat melarang untuk menghina agama orang lain. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, وَلَا تُسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan janganlah engkau mencela sembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencela Allah dengan melampaui batasan tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu memandang baik pekerjaan mereka sendiri. Kemudian kepada Allah Tuhanlah tempat mereka kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan untuk menjaga etika yang baik dan perbuatan yang bermanfaat. Dalam berbicara, ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang muslim senantiasa berusaha berbicara dengan mendatangkan manfaat, menjauhi perkataan yang tidak berguna seperti halnya ghibah, namimah, mencela orang lain dan sebagainya. Di antara tanda-tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga dan jangan saling menyakiti. Islam sangatlah melarang menyakiti tetangga dan mengategoriskan kepada salah satu dosa yang besar. Ada beberapa cara berbuat baik kepada tetangga, yaitu dengan membantu kebutuhannya, memberikan sesuatu yang bermanfaat, atau kita dapat memberikan hadiah. Menghormati tamu bisa dilaksanakan dalam bentuk bersikap ramah, berbicara dengan baik, segala memberikan jamuan,
Sedangkan bila sebagai tamu, hendaklah tidak memberatkan dan tidak mengganggu orang yang dikunjungi. Kita sebagai umat Islam perlu introspeksi diri. Apakah religiosity index kita sudah mencapai tingkatan yang diinginkan atau masih perlu perbaikan? Mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan keberagaman kita dengan memahami ajaran agama secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi hamba yang taat dan beragama sesuai dengan ajaran-ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada khutbah yang kedua ini, saya mengajak diri saya dan jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesungguh-sungguhnya. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, para tabi'in wa tabi'in sampai kepada guru kita. Kemudian dari khutbah yang pertama tadi dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Agama adalah inspirasi yang memiliki 4 dimensi, yakni dimensi persaudaraan keagamaan. Yang kedua adalah dimensi persaudaraan kebangsaan. Yang ketiga adalah dimensi persaudaraan kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dimensi kesinambungan lingkungan. Karena itulah, marilah kita dalam kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala dosa syirik yang pernah kita lakukan, dan kita memohon agar kita dijauhkan dari segala perbuatan syirik dan perilaku-perilaku yang lainnya yang membawa kepada kemudaratan. Kemudian pula kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari kehinaan dan diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
وعلق بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على دويك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ويذكركم واسألوه من فضله يعظكم وذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.